Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Bu Rista, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaannya. Oke, mari kita simak penjelasan berikutnya. Nah, yang pertama tentang struktur teks deskripsi. Oke anak-anak, kalian tahu ada berapa struktur teks deskripsi? Iya, struktur teks deskripsi ada 3. Apa saja itu? Yang pertama ada identifikasi. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga ada penutup. Oke, dari masing-masing struktur teks deskripsi di sini, Bu Rista akan menjelaskan lebih lanjut. Oke, next. Nah, yang pertama, identifikasi. Apa sih yang dinamakan dengan identifikasi? Identifikasi yaitu bagian yang berisi nama objek yang dideskripsikan, berupa lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini merupakan bagian teks deskripsi yang berisi perincian objek. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan bisa juga apa yang dirasa oleh penulis. Kemudian, yang ketiga ada penutup. Penutup yaitu bagian akhir dalam struktur teks deskripsi yang berisi kesimpulan atau kesan terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, dari ketiga ini, sudah pahamkah kalian tentang masing-masing struktur teks deskripsi? Oke. Kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Di sini berisi tentang ciri-ciri bahasa apa saja yang ada dalam teks deskripsi. Oke, kita cek ya. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti rumah, sekolah, atau kucingku. Kemudian yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau seorang kepala lab yang baik hati. Nah, frasa itu apa? Frasa itu sendiri adalah sebuah kalimat. Oke, yang ketiga, mengandung kata sifat yang menggambarkan sesuatu. Contohnya, 2 siswa rajin, 3 kucingku yang lucu. Nah, di sini kalian bisa tahu kata sifatnya itu yang mana. Oke, di sini ada 2 kata sifat. Yang pertama, kata rajin dan lucu. Kemudian yang keempat, mengandung kata kerja transitif. Contohnya, siswi itu mengenakan seragam coklat dan lain-lain. Nah, kata kerja transitif itu apa, Bu? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan. Contoh, memasak, mencuci, menyapu, belajar, tidur, makan, minum. Itu merupakan contoh dari kata kerja transitif. Oke, selanjutnya yang keempat, mengandung kata kerja berupa perasaan atau pendapat dan dengan tujuan mengungkapkan pandangan si penulis mengenai sebuah subjek. Contohnya, saya pikir itu adalah ayam cerdas. Saya yakin baju itu murah. Nah, di sini terdapat perasaan atau pendapat dari penulis bahwa ayam itu cerdas dan baju itu murah. Oke, selanjutnya yang kelima, cirinya mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek, seperti dengan cepat atau lambat, di coffee shop, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya di sini kata keterangan bisa berupa kata keterangan waktu, kemudian tempat, atau keterangan cara. Contoh di sini dengan cepat itu berarti menggunakan keterangan cara. Di coffee shop merupakan keterangan tempat. Di rumah sakit itu juga merupakan kata keterangan tempat. Oke, selanjutnya yang keenam, mengandung bahasa kiasan. Artinya apa? Berupa sebuah perumpamaan. Contohnya,
kulitnya putih bersih seperti kapas putih. Kemudian itu contoh yang keenam. Jadi maksudnya mengandung bahasa kiasan itu artinya di teks deskripsi ini kalimatnya biasanya juga menggunakan perumpamaan. Oke, itu tadi ciri-ciri dari ciri bahasa dari teks deskripsi. Nah, selanjutnya anak-anak, saya akan memberikan contoh teks deskripsi sesuai dari materi kita hari ini. Oke. Nah, di sini ada sebuah teks. Di paragraf yang pertama, saya memiliki teman sekelas yang sangat cerdas. Namanya Lia Amanah. Semua teman sekelas memanggilnya Lia. Dia adalah orang yang pendiam. Dia memiliki sepasang alis tebal dan lebat, wajahnya lonjong dan hidungnya agak rata. Dia memiliki tubuh langsing dan tinggi, kulitnya coklat, rambutnya panjang dan bergelombang. Dia adalah orang yang baik dan memperlakukan semua temannya dengan baik. Dia juga orang yang sopan, rajin, disiplin, dan ramah. Hobinya adalah memecahkan teka-teki silang. Dia suka makan pisang goreng dan minum es teh. Meskipun dia adalah siswa paling cerdas di kelas dan mendapat nilai tertinggi dari semua siswa di sekolah saya, itu tidak membuatnya menjadi orang yang berkepala besar dan selalu tetap rendah hati. Dia selalu membantu saya setiap kali saya menghadapi masalah dalam melakukan tugas saya. Oke anak-anak, ini merupakan contoh dari teks deskripsi. Oke, dari sini kalian bisa lihat bahwa teks deskripsi di sini memiliki 3 paragraf. Nah, sekarang kita cari tahu. Kita cek struktur atau bagian-bagian dari teks deskripsi. Oke, dari paragraf yang pertama. Paragraf pertama di sini berisi tentang pengenalan objek yaitu yang bernama Lia. Berarti di sini paragraf pertama itu dinamakan iya, betul, identifikasi. Nah, identifikasi tadi apa? Pengenalan objek yaitu yang bernama Lia Amanah. Nah, objek yang dideskripsikan di sini yaitu berupa orang atau teman sekelas dari penulis. Kemudian paragraf yang kedua, di situ kalian bisa lihat ada pendeskripsian Lia mulai dari ciri alisnya, kemudian bentuk wajahnya, bentuk hidung, kemudian tubuh, warna kulit, dan rambutnya. Oke, nah berarti di sini di paragraf kedua itu merupakan deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian tadi adalah berisi perincian berupa objek yang dideskripsikan. Nah, perincian tadi bisa menjelaskan ciri objek atau karakteristik pada objeknya. Oke, selanjutnya di paragraf yang ketiga, nah ini merupakan penutup, di mana dalam penutup ini penulis mengutarakan pendapatnya. Dia selalu membantu saya setiap kali saya menghadapi masalah dalam melakukan tugas saya. Kemudian, meskipun dia adalah siswa paling cerdas di kelas dan mendapat nilai tertinggi dari semua siswa di sekolah saya, itu tidak membuatnya menjadi orang yang berkepala besar dan selalu tetap rendah hati. Artinya, di sini penulis mengungkapkan perasaan kagum terhadap sosok Lia. Selain itu, penulis juga memberikan pendapat bahwa sosok Lia itu adalah sosok yang rendah hati dan baik sekali, apalagi ketika temannya membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan tugas di sekolah. Oke, itu tadi contoh dari struktur teks deskripsi. Nah, selanjutnya, oke, kalau kita lihat dari ciri bahasa pada teks di atas tadi, yang pertama, menggunakan kata benda. Nah, kata bendanya apa? Nah, yaitu Lia Amanah. Kenapa kok kata bendanya Lia Amanah, Bu? Padahal Lia Amanah itu adalah nama orang. Iya, maksudnya di sini kata benda itu bisa mewakili orang, kemudian hewan, kemudian tempat, dan
seterusnya. Ya, jadi walaupun di situ disebutkan menggunakan kata benda, tapi tidak berarti berhubungan dengan benda. Orang itu juga termasuk kata benda. Oke, yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Ingat, frasa itu berarti menggunakan kalimat yang mengandung kata benda. Contohnya, teman sekelas yang sangat cerdas. Nah, kalimatnya ini, teman sekelas yang sangat cerdas. Kemudian kata bendanya mana? Teman sekelas. Oke, kemudian yang ketiga, mengandung kata sifat yang menggambarkan sesuatu. Contohnya, dia adalah orang yang pendiam. Nah, kata sifatnya di sini yaitu kata pendiam. Artinya, kata pendiam ini mendeskripsikan atau menjelaskan sosok Lia Amanah. Kemudian yang keempat, mengandung kata kerja transitif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kata kerja transitif adalah kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan. Contohnya, di sini dia suka makan pisang goreng dan minum es teh. Nah, yang termasuk kata kerja transitif yaitu kata makan dan minum. Oke, anak-anak, dari sini bisa kalian pahami kan ciri bahasa dari teks deskripsi beserta contohnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang nomor 4. Mengandung kata kerja berupa perasaan atau pendapat. Contohnya, dia juga orang yang sopan, rajin, disiplin, dan ramah. Nah, di sini artinya penulis mengungkapkan bahwa sosok Lia itu merupakan sosok orang yang sopan, rajin, disiplin, dan ramah. Selanjutnya, yang kelima, mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek, seperti memperlakukan semua temannya dengan baik. Artinya, mengandung kata keterangan. Ya, keterangannya bagaimana? Oh, berarti si objek Lia ini selalu memperlakukan semua temannya dengan baik. Nah, kata dengan baik itu merupakan kata keterangan cara. Oke. Nah, sekarang yang ke-6, mengandung bahasa kiasan atau bahasa perumpamaan. Contohnya, rambutnya panjang dan bergelombang. Oke. Maksud di sini perumpamaan yaitu rambutnya itu diumpamakan seperti air laut yang bergelombang. Kalian pernah lihat kan air laut kalau bergelombang itu bagaimana? Nah, itu kiasan atau perumpamaan dari rambut seorang tokoh Lia Amanah. Oke. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang struktur teks deskripsi dan juga kaidah kebahasaan. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya kira kalian sudah paham ya. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu nanti di kolom komen di diskusi kita hari ini. Oke, anak-anak, sekian materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami materinya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.